Pada perdagangan Senin, pemirsa indeks Dow Jones Industrial Average ditutup naik 0,17% menjadi 49.590. Indeks S&P 500 menguat 0,16% ke level 6.977 dan indeks Nasdaq Composite Index naik 0,26% ke posisi 23.733. Ya pemirsa, selanjutnya dari Bursa Global. Kita ketahui Wall Street menghijau pada perdagangan Senin dengan indeks S&P 500 dan juga Dow Jones mencatatkan rekor penutupan tertinggi baru. Didorong kenaikan saham teknologi dan raksasa retail Walmart. Adapun investor cenderung mengabaikan kekhawatiran terkait penyelidikan pidana Departemen Kehakiman Amerika Serikat terhadap Chairman the Federal Reserve, Jerome Powell. Pada perdagangan Senin, pemirsa indeks Dow Jones Industrial Average ditutup naik 0,17% menjadi 49.590. Indeks S&P 500 menguat 0,16% ke level 6.977 dan indeks Nasdaq Composite Index naik 0,26% ke posisi 23.733. Sementara itu pemirsa, bursa ekuitas Eropa mengakhiri sesi Senin di rekor tertinggi meski kenaikannya kecil karena ancaman pemerintah Amerika Serikat untuk mendakwa Chairman the Fed Jerome Powell memperbarui kekhawatiran investor tentang independensi bank sentral. Pada perdagangan Senin, pemirsa indeks Stoxx 600 ditutup naik 0,21% ke level 610,95. Indeks DAX Jerman menguat 0,57% ke level 25.405 dan indeks FTSE 100 Inggris menguat 0,16% ke posisi 10.140. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz dan pemirsa kita ke informasi terkait dengan indeks harga saham gabungan atau IHSG yang ditutup melemah pada perdagangan Senin namun berhasil memangkas pelemahan dalam secara intraday di mana pelemahan IHSG terpangkas ditopang oleh penguatan emiten saham emas di tengah harga komoditas kembali mencatatkan rekor baru. Indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah di perdagangan Senin awal pekan di level 8.884,72 melemah 0,58%. Pelemahan terpangkas usai IHSG sempat melemah dalam di atas 2% secara mendadak di sesi kedua di level 8.715,441. Koreksi dalam terjadi setelah secara intraday di sesi 2 IHSG sempat sentuh level 9.000,967. Sektor yang turun paling dalam infrastruktur turun dalam 2,37%, teknologi tertekan 1,68%, energi melemah 1,39%, keuangan turun 1,04%, barang konsumer primer terdepresiasi 0,58%. Sementara sektor yang menguat sektor barang konsumer primer melaju 2,22%, disusul perindustrian naik 2,2%, transportasi terapresiasi 0,75%, dan barang baku menguat 0,74%. Saham konglomerat menjadi beban utama kinerja IHSG dengan kontribusi terbesar dibukukan dua emiten milik Prayogo Pangestu, diantaranya Brand ditutup melemah 5,01% di level Rp9.000 per saham dan saham BRPT ditutup melemah 7,01% di level Rp2.880 per saham. Kedua saham ini memberikan kontribusi ke pemberat IHSG di 33 indeks poin. Saham PTNO ditutup melemah 6,43% di level Rp11.275 per saham. Saham CDIA ditutup melemah 5,58% di level Rp1.530 per saham. Selanjutnya saham AMMN ditutup melemah dalam 2,76% di level Rp7.925 per saham. Saham Bumi ditutup melemah 5,63% di level Rp436 per saham. Saham BBCD ditutup melemah 1,23% di level Rp8.025 per saham. Di tengah pelemahan IHSG, saham emiten emas tetap bertahan di zona hijau di tengah sentimen harga komoditas emas kembali melaju
dan mencatatkan rekor tertinggi di sepanjang masa di level $4.600 Amerika per troy ounce. Harga emas menguat di tensi geopolitik global yang makin memanas, ekspektasi kebijakan suku bunga The Fed di pertemuan akhir Januari. Tercatat saham Antam ditutup menguat 5,51% di level Rp3.830 per saham. Saham BRMS ditutup menguat 2,44% di level Rp1.260 per saham. Saham Archie ditutup menguat 5,6% di level Rp1.790 per saham. Saham MDKA ditutup melesat 7,04% di level Rp2.890 per saham. Dan saham HRTA ditutup melejit 16,39% di level Rp2.770 per saham. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, harga minyak menguat ke level tertinggi dalam 7 pekan pada perdagangan Senin didorong oleh kekhawatiran bahwa ekspor Iran berpotensi menurun seiring negara tersebut yang memperketat penindakan terhadap demonstrasi anti pemerintah. Namun penguatan harga dibatasi oleh ekspektasi melonjaknya pasokan dari Venezuela, anggota OPEC yang lain yang juga berada di bawah sanksi internasional. Pemirsa, harga minyak mentah jenis Brent untuk kontrak pengiriman Maret 2026 ditutup naik 0,8% menjadi $63,87 per barrel. Sejalan harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate untuk kontrak pengiriman Februari 2026 ditutup menguat 0,6% ke $59,5 per barrel. Ini adalah harga penutupan tertinggi Brent sejak 18 November dan WTI sejak 5 Desember. Adapun Iran menyatakan tetap membuka jalur komunikasi dengan Washington di tengah pertimbangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait respon atas penindakan berdarah terhadap demonstrasi nasional. Sebelumnya pada Minggu, pemirsa, Trump mengatakan Amerika Serikat mungkin akan bertemu dengan pejabat Iran dan mengancam kemungkinan aksi militer menyusul kekerasan mematikan terhadap demonstran. Pemirsa, Jaksa Federal Amerika Serikat membuka penyelidikan terhadap Ketua The Fed Jerome Powell terkait dengan proyek renovasi kantor pusat Bank Sentral senilai $2,5 miliar. Langkah hukum ini memicu kekhawatiran luas karena dinilai memperdalam konflik terbuka antara pemerintahan Donald Trump dan Bank Sentral, serta memperlihatkan independensi The Fed yang terancam oleh tekanan politik. Jaksa Federal Amerika Serikat membuka penyelidikan pidana terhadap Ketua The Fed Jerome Powell terkait kesaksiannya di hadapan Kongres pada Juni lalu mengenai proyek renovasi kantor pusat Bank Sentral senilai $2,5 miliar di Washington DC. Langkah hukum yang mengejutkan ini langsung memicu kekhawatiran luas karena dinilai memperdalam konflik terbuka antara pemerintahan Presiden Donald Trump dan Bank Sentral yang selama ini dikenal independen dari kekuasaan politik. Powell secara terbuka mengaitkan penyelidikan tersebut dengan sikap The Fed yang tidak sejalan dengan keinginan Gedung Putih soal suku bunga. Dalam pernyataan video pada Minggu malam, Powell menyebut ancaman pidana itu sebagai konsekuensi dari tekanan politik yang terus-menerus dialamatkan kepadanya. Menurut Powell, kasus ini menyentuh inti persoalan independensi Bank Sentral. Ia bergaskan bahwa penyelidikan tersebut berpotensi menjadi bentuk intimidasi agar kebijakan moneter tunduk pada tekanan politik. Sementara itu, Departemen Kehakiman Amerika Serikat enggan berkomentar rinci. Juru bicara Departemen Kehakiman, Chad Gilmartin, hanya mengatakan bahwa Jaksa Agung ingin memprioritaskan penyelidikan atas dugaan penyalahgunaan dana pembayar pajak. Berbagai sumber IDX Channel.